Oke, Iya. silakan Bang Rames. Oke. Saya buka data dulu ya, sorry tadi ada telepon masuk ya. Saya ingin tunjukkan kepada Bang Suma, yaitu di Matius, ya. Di Matius ayatnya yang ke-33 kita baca ya. Ayat 33 sebentar. Sebentar. Itu 8, kita cari datanya dulu. Tentang ini apa dulu ya, tentang Yesus perintahkan apa ya, memerintahkan makan babi ya kan, tidak boleh makan babi. Nah, di mana Bang Suma dapat Yesus memerintahkan bahwa Kristen tidak boleh makan babi? Itu saudara harus nanti tunjukkan hal itu, karena mohon maaf di dalam saya Kristen itu dikatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu, ya kan. Ada juga itu di saya cari datanya ya. Ya, ada di Matius 15. Matius 15, saya buka dulu. Matius 15 ayatnya yang ke Matius 15 ayatnya yang ke-11. Nah, kita buka ya. Ini Bang Suma. Dengar dan camkanlah. Ya. Bahkan suruh dengar, disuruh camkan lagi. Ya. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Nah, jadi tolong Bang Suma nanti tolong tunjukkan saya di mana Yesus, firman Allah yang sudah menjadi manusia ini bilang, Anda tidak boleh makan babi, ya. Terus tadi saudara membahas tentang sunat, ya, sunat. Nah, sedangkan Yesus memerintahkan kepada kami itu untuk dibaptis. Halo Pak Rames. 28, Matius 28. Saya sebutkan aja ya biar tidak lama ya. Matius 28 ayat 19, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, disuruh baptis. Akan tetapi saya tahu Bang Suma akan mengatakan, loh, kan Yesus dibaptis. Yesus dibaptis memang benar itu umur 8 hari. Tapi Yesus juga disunat. Nah, kenapa Kristen tidak disunat dan dibaptis? Bang Suma, Yesus memerintahkan saya itu disuruh baptis, saudara. Nah, kalau harus sama seperti Yesus, mohon maaf Bang Suma, pada saat itu belum ada mobil ya. Jadi Yesus tidak naik mobil. Apakah saya harus tidak naik mobil biar sama persis? Pada saat itu Yesus tidak kawin. Apakah saya juga harus tidak kawin? Dan lain sebagainya. Kalau Bang Suma mau bilang seperti itu. Nah, saya tanya sama Bang Suma, kalau harus sama persis bagaimana dengan Bang Suma? Pada saat itu Bang Suma mohon maaf, belum ada pesawat. Rasulullah tidak naik pesawat. Ya, apakah Bang Suma juga melakukan hal yang sama jika bepergian kemana-mana atau hal-hal lainnya biar sama persis? Kan tidak seperti itu, saudara. Kita harus ikuti itu sesuatu yang diperintahkan. Saya kan harus mengikuti sesuatu yang diperintahkan. Tidak ada diperintahkan ya saya tidak boleh. Ya. Nah, terus tentang sunat pun itu 8 hari, saudara. Bukan di hari yang lain. Kalau Bang Suma, kalau misalnya diperintahkan besok ke sekolah ya Bang Suma ya, Bang Suma pergi sekolahnya hari Minggu pas orang libur kan sudah salah Bang Suma. Ya, jadi tolong tentang hal itu ya. Terus nanti Bang Suma juga membawa terhadap nyanyian-nyanyian saat di gereja. Itu ada di Matius 26 ayat 30. Di sana Yesus dan murid-muridnya itu menyanyikan pujian, saudara. Ya, mereka menyanyi. Raja Daud, mereka menyanyi, mereka menari. Ya. Nah, apakah Tuhannya Raja Daud berbeda dengan saudara?
Ya, kalau saudara mau bahas tentang haram babi, mohon maaf saudara, unta nomor satu saudara, unta, kelinci dan lain sebagainya itu nomor satu. Apakah Bang Suma bilang oh meninggalkan separuh, menjalankan separuh sama? Nanti saya juga tanya kepada Bang Suma, tolong tunjukkan kepada saya, Bang Suma melakukan sunat dan haram babi itu ikut siapa? Perintah siapa? Ya, nanti tolong tunjukkan kepada saya, ada nggak perintah itu di dalam kitab saudara bahwa disunat hari sekian? Mungkin ada perjanjian Allah kah dengan Abraham kah atau dengan Rasul Allah kah dikatakan oh kamu harus sunat hari sekian? Mungkin akhir balik ke. Nanti saudara tolong tunjukkan hal itu kepada saya. Nah, tentang iblis, saya tanyakan di Al-Baqarah itu Al-Baqarah 34 itu kan dikatakan iblis sombong. Nah, saya bertanya, jika orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana dengan mereka? Apakah sombong itu bagian dari hawa nafsu enggak? Kesombongan itu. Atau kalau memang Bang Suma mengatakan bahwa oh kami kafir ini kekal di dalam neraka, loh kenapa iblis kekal juga di dalam neraka? Atau iblis tidak kekal? Iya. Nah, Bang Rames sudah, Bang Rames biar ditanggapi dulu sama Bang Suma, Bang Rames, kepanjangan itu. Buat kawan-kawan yang Kristen kalau mau naik tapping aja, yang Muslim cancel dulu ya. Silakan Bang Suma. Iya, ini Ada ini Kristen ya. entah apa ini dibahasnya. Jadi jadi gini saudara, orang Kristen ini memang lihai di dalam mengolah sesuatu yang dilarang Tuhan untuk dihalalkan. Kamu tahu nggak apa yang terjadi pada proses apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan. Saudara tahu nggak itu cerita apa? Emang di situ Yesus dan muridnya makan babi? Yesus di situ ditegur sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Bukan masalah babi, kenapa muridmu makan babi? Yesus, ya paman, kenapa muridmu makan babi? Wah, Yesus jawab, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar yang najis. Bukan masalah babi di situ. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah ada babi tiba-tiba oh dengan begitu apa yang masuk ke dalam mulut, ya udah kau masukkan itu isi sapi tank ke mulutmu. Masukkan itu narkobeng masuk ke mulutmu. Kalau gitu, makan itu nenekmu yang sudah tua, ambil pahanya rebus. Nenek kakekmu kau masak daripada kau susah untuk merawat, masak dia. Bukan itu maksudnya. Itu membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan terkait adat istiadat nenek moyang Yahudi. Lari ke babi. Lalu Anda bertanya, Bang Suma, iya paman, mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. 1. 2. Matius 5 nomor 19, siapa yang menghalalkan babi, siapapun itu yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, siapa itu? Kristen. Kata Yesus, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu salah satu, jangan kau makan babi, pelihara Sabat, sunnatlah dirimu. Jadi kata Yesus, jangan, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Jangan. Yang ketiga, Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan kusampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintahnya apa? Jangan kau makan babi, itu hidup kekal. Yang keempat, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku?
Hapuskan Torah atau ajarkan Torah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Yesus tidak ada sama sekali menghalalkan babi. Itu cuma nafsu kalian tuh, karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian, kalian menyembah hawa nafsu kalian. Sampai hari ini orang Yahudi nggak makan babi. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami adalah Tuhan sudah menubuatkan dalam Yesaya 66 nomor 17, 18, 16, 17, 18, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, melao, dan binatang-binatang yang menjijikkan. Terus kau hubung-hubungkan dengan hukum yang ada dalam Islam. Islam punya syariat sendiri. Islam tidak mengambil hukum dari Yahudi. Torah ya untuk Yahudi, Al-Quran ya untuk seluruh umat manusia. Tidak ada umat Islam, jangan kau makan onta. Mana ada di Islam jangan makan onta? Larangan makan onta itu hanya untuk Bani Israel. Celakanya orang Aliteng ini karena mengambil kitabnya orang Yahudi, nyamar-nyamar seperti Yahudi, biar dianggap seperti domba. Ambil kitabnya orang, ambil rampok kitab orang, ditempelin biar bisa nyamar-nyamar. Kami orang Yahudi le, tapi bohong. Berarti kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi, lakukan semua apa yang ada di dalamnya. Sedangkan Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi. Hukum yang datang kepada Nabi Musa, Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, 145 hanya berlaku bagi bangsa Israel. Jangan kau masuk ke Islam. Islam beda. Kamu yang nempel ke sana, kenapa kamu nggak lakukan itu? Karena cuma nyamar om. Begitu saudara. Jadi tak ada kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel yang diharuskan, diwajibkan berlaku ke Islam. Karena kami punya nabi sendiri, rasul sendiri, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lo, rasulmu siapa? Nabimu siapa? Ayo. Nabimu, rasulmu yang kedatangan Kristus palsu, makhluk kuburan. Yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku. Ingat, saudara, ketika Anda membawa data Matius 28, kata Yesus begini. Ada yang sangar di dalam pengajaran Kristen yang hari ini Kristen harus sadar. Kata Yesus begini di dalam Yohanes 12. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang loh, nun dalam bahasa Yunani. Nun itu artinya saat ini, detik ini. Nun. Sekarang penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Jadi abad pertama ada iblis yang dilemparkan dari tempat pembuangannya. Di mana Tuhan membuang iblis? Di abad pertama dia keluar dari pembuangan. Baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Kata Yesus, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pernah nggak Yesus mengajarkan kepada muridnya, ke-12 muridnya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Pernah? Nggak pernah. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah. Kemana perginya? Ke domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ini ada yang keluar dari kubur. Itulah yang dikatakan Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya dende. Ya dende.
Akulah Yesus, sembah aku. Kalau yang keluar dari kubur ini mengaku bom-bom, siapa yang mau sembah? Akulah bom-bom. Ada kaget? Kalau bom-bom paling gitu yang dicari. Ini dia pakai namaku, kata Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, dia akan melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Waspadalah, jangan kau percaya. Mana iblisnya yang datang mengaku Yesus Kristus? Mana dia yang dilemparkan dari alam kubur? Mana tanda untuk angkatan jahat? Mana? Sekarang juga, bukan abad ke-7, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan dari dunia orang Matwe. Jadi penyesatnya itu bernama siapa? Yesus Kristus. Hari ini Kristen menyembah hawa nafsunya, menyembah siapa? Yesus Kristus. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Yesus Kristus. Siapa pengikut Yesus Kristus hari ini? Kristen. Ya dende, wahai umat Islam, kabur! Jangan mau didekati oleh orang-orang Kristen. Kabur! Kabur! Tinggalkan, jauhi. Karena mereka adalah penyesat-penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Biarkan kami para apologet menghalau mereka, menjaga pergerakan mereka, agar umat Islam tidak terkontaminasi mempertuhankan hawa nafsu, yaitu mempertuhankan Kristus Yesus makhluk kuburan. Demikian. Oke, keren sekali nih. Kita sapa dulu Bang Zuma. Ada Bang Martin. Selamat Yang kuat, siang yang menjelang sore. Iya, yang kuat pegangnya. Bang Martin, selamat siang. Selamat siang saudara-saudara semuanya ya. Oke. Gimana Pak Martin nih? dari Kristen ya. Kristen. Ya. Oke, ada Bang Saya Petra buka juga. data. Selamat siang Bang Petra. Oke, selamat siang Bang Buma. Oke, siap. Ada 3 Kristen yang di sini ya. Diskusinya santai ya, kawan-kawan. Santai dong. Oke. Menghujat turun ke bawah ya, nggak boleh menghujat ya. Yang menghujat siapa? Jumanya. Ya, dari tadi kita dengar Bang Suma Juma itu tuh baca menghujat. sesuai dalil, bro. Yang dimaksud tuh yang nggak sesuai dalil itu penghujat turun Saya ke bawah pakai dalil gitu. ya. Siapa yang ngomong nih? Saya. Oke. Ya, jadi saya selesaikan dulu deh Bang Oke. Suma ya. Sebentar, saudara. Sorry. Nah, di Matius 14 tadi kan dikatakan, saya sudah buka di Lukas 9 ayat 28 sampai 35. Di sana ada suara dari langit dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, terus di sini Bang Suma bilang, iya disuruh dengar bukan disuruh disembah. Ini ya. Di Matius 14 ayat 33 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Orang-orang ini siapa? Murid-murid. Kalau saudara baca dari ayat dua-duanya, saudara akan tahu ya. Murid-murid menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Allah tidak punya anak? Pasti dia akan membantah, hei, kalian ini tidak tahu kalau Allah tidak punya anak. Atau ngapain kamu sembah saya cuma utusan. Tapi sudah selesai, saudara. Tidak ada lagi sambungannya. Ya. Terus yang saya tanyakan kepada Bang Suma, itu tentang aturan yang ada di dalam iman Bang Suma. Bukan saya paksain Bang Suma harus sesuai dengan aturan di iman saya. Tidak seperti itu Bang Suma. Saya minta Anda disunat, tidak makan babi. Itu mengikuti siapa? Datanya di mana? Itu yang saya tanyakan. Tapi Bang Suma lagi-lagi tidak menjawab. Nah, ini di Kisah Para Rasul saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 10. Ya, kita baca mulai dari ayat ini. Itu ada penglihatan kepada Petrus, ya. Ada penglihatan kepada Petrus. Ya, kedengaran pula untuk kedua kalinya. Ya, suara yang berkata di ayat 15, kita mulai ayat 14 ya, Petrus. Nah, kita baca keseluruhannya kalau lebih bagus ya. Nah, kedengaran pula suara dari kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, yaitu kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.
Ya kan? Itu Petrus dikasih penglihatan makanan-makanan yang haram, saudara. Nah, Allah menyatakan itu sudah halal. Petrus bilang, oh saya tidak pernah makan yang haram. Tapi Allah bilang, apa yang sudah dinyatakan halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, tadi Bang Suma mengatakan, nanti Bang Suma tunjukkan data Bang Suma ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Rasulullah tidak sekolah. Itu saudara dapat data itu dari mana? Ya, karena menurut saya itu Bang Rasulullah itu orang yang sangat cerdas. Ya, itu menurut saya, karena nggak mungkin orang nggak cerdas mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Bang Suma jangan asal bicara ya, kalau tanpa data ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada saudara, kalau orang-orang yang tidak cerdas itu begini. Ya, ini bangsa yang buta, saudara. Bangsa yang buta, ya saya 29. Ini tertulis di dalam kitab saya ya. Saya akan bacakan kepada saudara. Itu di Yesaya 29 ayat 12 sampai 13 ya. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Di ayat ke-13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bang Suma, jadi tolong Bang Suma. Ini kenapa suaranya mengecil ya? Suaraku yang kecil ya? Aman Bang, aman, bagus. Alhamdulillah. Dia kenapa tadi itu? Bahasa apa dia? Itu apa namanya? Matius berapa tadi? Atau dia nangis aja tadi itu? Bang, jangan dipaksakan membalas argumentasi saya ya. Kalau Anda cuman mau ngokok aja, nggak usah. Menyerah aja, Ya. berikan ke Kristen yang lain. Oke, Saya sama saya maksud tadi aja, sama saya. suara saya kecil ya tadi ya. Ngapain Ada Anda masuk, mempertahankan narasi sampai yang di kemudian, mana Bang Suma? Sampai Nggak di tahu. mana tadi? Suara saya kecil di mananya? Biar saya ulangi. Iya, saya dengarkan semua, cuman narasi Anda itu yang tidak. Oh, Bang Ya, Rames, silakan. dikondisikan suara anaknya Bang. Itu rawan ke koma. Dikondisikan dulu punya Bang. orang, saya mau ngapain? Gimana? Itu punya orang kok. Enggak, suara anak kecilnya Bang, dikondisikan dulu Ya, Bang. di Kalau rumah enggak orang gini saya mau aja, pergi izin ngapain dia? sebentar Bang Rames, izin. Abang kondusifkan dulu. Kita berikan dulu kesempatan sama rekan Kristen yang lainnya. Izin Bang ya. Oke? Ya. Begitu Iya, Bunda iya. Os ya. Silakan dengan Bang Martian. Sementara Bang Rames Oke, dulu. terima kasih banyak ya saudara-saudaraku ya. Tadi kalau saya lihat pertanyaan dari saudara kita itu tidak ada satupun yang bisa dijawab ya. Cuma hanya lari ke Alkitab melulu ya. Tetapi di sini saya hanya berdiskusi, saya ingin mengedukasi teman-teman ya. Ya, di sini kita harus bisa membedakan, kita harus bisa jeli melihat Tuhan yang benar itu seperti apa. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, firman Tuhan, jadilah terang. Ya, Yesaya 60, 19, 20 menubuatkan masa depan di mana Tuhan akan menjadi terang. Allah adalah terang, terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 berbunyi, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya, kekudusan, kemuliaan, kebenaran Allah itu sempurna, sama sekali tidak ada cacatnya. Makanya Allah di sini tidak bercampur dengan dosa. Tuhan, terus kemudian di dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi di sini Tuhan itu terang. Lalu siapakah terang itu? Ya, terang itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berada di dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang hidup. Artinya kita itu akan sebagai orang Kristen, kita itu anak-anak terang. Lalu kegelapan, kenapa Tuhan itu kegelapan itu disimbolkan sebagai dosa dan kebohongan? Kalau kita lihat Allah SBT ya,
QS As-Saffat ayat 32, Allah menyesatkan. Terus kemudian Al-Afal ayat 30, Allah menipu. Terus kemudian surganya Allah disediakan bidadari. Terus kemudian di dalam surat Al-Abiyah ayat 82, Allah memelihara setan, ya. Terus kemudian Maryam 83, Allah mengutus setan. Terus kemudian kitab sucinya Al-Quran didengar oleh jin, surat Al-Jin ayat 1. Nah, terus kemudian jin juga masuk Islam, hadis Sahih Muslim 50:35. Jin beragama Islam, surat Al-Jin 72. Terus kemudian Allah SBT disembah jin, ya. Nah, itu kita bisa lihat ya di dalam QS Asyariat ayat 56. Tetapi baik jin muslim maupun jin kafir, keduanya adalah iblis. Surat 6 Al-An'am ayat 128, surat 18 Al-Kahfi ayat 50. Terus kemudian Muhammad dikerumuni jin, surat Al-Jin 19, ya. Kalau kita baca ya di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid 1 halaman 178 179, Muhammad dicekik 3 kali hampir metong, ya. Ya, kita lihat bagaimana Tuhannya Islam bisa menipu, bisa menyesatkan, bisa bergabung dengan jin. Nah, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan benar itu terang, tidak di dalam terang dia tidak ada kegelapan. Artinya dia tidak boleh menipu, ya. Dia tidak boleh berbohong. Dia tidak boleh memelihara setan dan mengutus setan, Maryam 83. Jadi beda sekali antara Tuhannya kita dengan Tuhannya Islam. Jadi berwaspadanya, makanya di dalam Alkitab ya, di dalam 2 Korintus 11:14 itu hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana kita melihat perkataan iblis dan perkataan Tuhan? Kita lihat Yeremia 7:18. Yeremia 7:18 dia katakan ya, untuk membedakan mana perkataan iblis, mana perkataan Tuhan, Nabi Yeremia bilang, kita lihat rumahnya, kita lihat surganya. Apabila rumahnya, surganya menyediakan ratu-ratu surga, itu surganya iblis. Makanya Yesus bilang kamu sesat, di surga nggak ada kawin-kawinan. Di surga kita akan hidup seperti malaikat. Ya, itulah warning. Terus kemudian kedua, Matius 4 ayat 8. Surganya iblis itu menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Matius 4 ayat 9, ya. Iblis minta disembah. Dia katakan semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Allah SWT surat Taha, dia meminta untuk disembah. Dia kurang pede. Yesus Cukup tidak Bang minta Martian, disembah. cukup Bang Tetapi Martian, izin Yesus itu terlalu panjang. disembah. Izin Ya, Bang, izin itu. Bang, cukup. Terima kasih. Terlalu panjang. Terima kasih, cukup. Lanjut Gurunda. Iya. Ini kemana-mana ngomong Baik. langsung ngaco. Jadi kalau orang Kristen membahas terjemahan Al-Quran, maklumi aja ya teman-teman. Karena untuk membedakan antara tai sapi dengan beras ketan aja mereka nggak bisa. Bahas Al-Quran lagi, terjemahan lagi dicopot-copot. Padahal yang mereka sembah ini setan. Itu nyata. Apakah kemudian di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu tidak mengutus setan? Oh, jangankan bilang mengutus setan Tuhan itu. Bahkan Tuhanlah yang menciptakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Wah, mantap kali bah. Karena Tuhan yang mengadakan permusuhan, maka Yesaya 30:28 dan seterusnya banyak dalil-dalil di mana Tuhan menyimpan roh dusta di mulut nabi-nabi, menyesatkan Saul, kemudian 2 Tesalonika 2:11, banyak data-data seperti itu yang akurat. Tapi kalau orang Kristen bahas-bahas Al-Quran, bisa baca Quran nggak tuh? Jadi nggak tahu apa-apa, tapi mereka mulut besar aja, cuman menggunakan terjemahan saja. Tapi kita maklumi aja ya, sedangkan kitabnya aja mereka nggak paham, apalagi Al-Quran. Oke, kita masuk di dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan bahwasanya Allah itu meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullah zalimin wa yaf'alullah ma yasha. Jadi Allah mengatakan begini, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, meneguhkan orang-orang beriman, orang Islam, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat mereka.
Dan aku Tuhan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi yang disesatkan itu orang-orang zalim, bukan orang-orang benar yang disesatkan. Yang sesat itu yang zalim, karena mereka pilih zalim. Seperti Kristen. Adakah yang memaksa Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Nggak ada. Dia sendiri yang mau. Maka Allah kemudian menyesatkan mereka. Dia yang mau kok, nggak ada paksaan, nggak ada perintah kok. Dia sendiri yang mau. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Bagaimana cara Allah mengadakan permusuhan? Allah kemudian mengutus iblis. Pasti dong. Iblis diberikan kesempatan untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Itu kata Yesus. Jadi iblis itu diutus ke bumi untuk mencobai manusia. Jadi Allah mengutus kebaikan, Allah mengutus kejahatan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Untuk apa kejahatan itu diciptakan? Untuk mengimbangi kebaikan. Jadi segala sesuatu itu dicipta oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengutus malaikat, Tuhan juga mengutus setan. Itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya umat Islam itu sama. Sedangkan Kristen ini bukan lagi mengutus setan, dialah setannya. Dialah setannya. Makanya ketika dikatakan kemudian, waspadalah kepada penyesat. Nah, siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Sadar nggak sih? Hei Yesus. Ya bro Suma, ada apa bro? Penyesat itu namanya siapa sih? Katamu, menurutmu? Namanya Yesus Kristus. Kalau iblis itu musuh, jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, terkait dengan iblis dikatakan bahwa dia adalah musuh nyata bagimu. Ya, jangan kau mengikuti langkah setan, karena itu adalah musuh bagimu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Musuh. Jadi yang berteman dengan musuh itulah orang zalim. Orang zalim itulah yang sesat. Karena mereka yang menghendaki. Ada nggak Tuhan pencipta langit dan bumi memaksa orang-orang Kristen menyembah makhluk kuburan? Ada nggak? Nggak ada. Dia sendiri yang mau. Berarti mereka memilih kesesatan. Itulah yang disesatkan. Kepada orang sesat itulah kemudian setan itu datang. Makanya Paulus di dalam Roma 5 nomor 20, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Kan cuplis. Kalau begitu buatlah banyak dosa supaya banyak kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara, saya hanya ingin saudara itu paham. Kalau iblis itu memang kerjanya menyesatkan. Sekarang iblis menurut Yesus namanya siapa? Gelar iblis yang datang setelah Yesus itu apa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Atau Yesus Kristus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa? Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Pengikut Yesus Kristus ya ahli tank. Pengikut penyesat adalah siapa? Pengikut Yesus Kristus. Ayo, kita kerucutkan materi ini. Jangan pakai Quran, terlalu berat kalian, tidak ngerti Quran kalian itu. Kita pakai Bible aja dulu. Penyesat yang datang menurut Yesus bergelar apa? Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, atau bergelar Kristus? Silakan. Oke, jadi dari tadi kamu itu bilang saya ya tidak tahu Al-Quran. Lo dunia udah canggih semua. Kamu mau datang ke zaman batu, kamu tinggal klik langsung tahu artinya. Jangan kamu melakukan pembodohan terhadap umat. Terus tadi kamu bilang Yesus penyesat. Aduh luar biasa fitnahanmu. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan akulah kebenaran. Ada itu nabi-nabi yang itu berani manusia kebenaran?
Sabar. Itu manusia. Kamu saya ganggu loh. Kamu Enggak. ganggu. Saya mau Anda masuk ke tema. Bentar dulu, saya punya waktu. Saya maunya Anda itu masuk ke tema. Masuk ke tema dulu, masuk ke tema. Dengarkan dulu temanya, dengarkan temanya ya. Saya punya waktu. Tadi saya kasih loh. Sabar. Kita jangan ambigu di sini. Anda nggak ada ilmu sedikit pun tentang Al-Quran, hanya terjemahan kan? Jadi sabar. Oke, saya Sekarang yang kita bahas sabar. Tenangkan diri Anda. Oke? Tenangkan diri Anda. Sabar. Lihat sendiri ya, penonton dengar sendiri. Sabar. Kita kerucutkan masalah mengenai penyesat. Menurut Yesus, penyesat itu bergelar Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Dah, selesai. Kalau Anda keluar dari tema itu, Anda ke gereja. Silakan. Oke, 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 Menurut Yesus, jangan menurut Petrus. Saya jawab. Menurut Yesus. Ya, Yesus kan saya sudah bilang dari tadi, dia ada akulah terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak ada menurut dosa, Yesus, penyesat itu datang memakai gelar apa? Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Udah, lanjut. Saudara ya, kita belum bicara udah dipotong ya. Temanya konsep ketuhanan. Penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Subhanahu wa ta'ala. Udah gak sanggup dia. Nangis. Tuhan terang ya. Nangis. Kamu Tuhan gelap. Penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Allah. Kerjasama dengan setan. Itu apa itu? Nah, turunkan. Bang Juma, izin sebentar, izin. Tendang aja orang yang tidak mau penyesat kayak itu ditendang. Kalau ini izin turun dah. Iya, silakan. Cuma mulai ketakutan. Jangan tantrum, ini rumah orang. Pakai adabmu. Kau kan bawa kasih. Pakai salam dulu kek, selesaikan orang ngomong kek. Kenapa cuma ketakutan, Dang? Ketakutan sama setan, iya. Kau enggak ragu apa ini guru-guru. Kau jangan main-main menjelaskan. Al-Quran menjelaskan. Atau apa? Jawab dulu baik-baik. Kau masuk rumah orang. Kau Kristen, mau diskusi. Kalau mau diskusi baik-baik, Saya dengan Suma. Ya, izin sebentar. Ini ada tema. Tolong jangan potong-potong. Sesuai dengan apa tema. Terarah gitu loh. Siap, Bang? Saya izin rekan-rekan muslim yang dibawa. Cek. Izin. Ya, oke. Tema yang dibawa Bang Joma, penyesat itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengatasnamakan Yesus. Itu topiknya tadi Bang Joma tawarkan. Al-Quranmu menyatakan Allahmu menyesatkan. Enggak usah jauh-jauh. Dari Bible ini, dari Bible. Enggak usah jauh-jauh. Kenapa takut bahas Al-Quran? Turun kau dari anjing. Kenapa takut bahas Al-Quran? Kasih turun itu si Turi goblok tuh. Udah. Tidak ada yang sanggup membahas Quran dari orang kafir. Percuma aja. Tidak ada yang sanggup. Baca aja nggak lurus. Baca terjemahnya nggak bisa dia baca Quran. Terjemahnya jurus salah guru. Nggak gimana mau bahas. Terjemahnya aja dia nggak mau baca bener. Nah itu dia makanya. Mau diskusi naik, silakan. Ini. Iya, jadi untuk saudara-saudara semua yang Kristen, yang Muslim, saya minta tolong saudara semua. Kita di sini berdiskusi yang bermanfaat, ya. Jangan menafsirkan kitab orang lain. Kalau kita tidak mau, kitab-kitab pun ditafsir oleh orang lain. Bedanya kitabmu itu tidak perlu ditafsir. Karena sudah tertulis kayak gitu. Ilmu apa yang perlu saya pelajari supaya saya bisa paham kitab saudara? Kitab saya apa? tuh Bang Suma. Kitab saya ilmu itu apa? Coba yang Anda baca tunggu. dari tadi. Tunggu saudara. Itu ilmu dalam bahasa apa?
tunggu. Ilmu apa yang harus saya pelajari untuk paham Bible? Sebutkan biar saya beli kitabnya. Oh, ada. Ya. Ilmunya itu ada. Apa namanya ilmunya? Ya, Apa? itu satu, Satu. membaca semua keseluruhannya dulu. Ya, itu harus dibaca Lihatlah semua. teman-teman. Nah, Lihatlah setelah teman-teman. itu, Membaca katanya. dengar Tapi kan dulu, saya tidak dengar, baca Bang kitabmu. Suma. Dengar dulu. Nah, setelah itu Bang Suma bisa mengetahui bunyi ayat ini sedang menceritakan tentang apa. Oh, Nah, cuman membaca. setelah sudah mengetahui, Bang Suma juga itu harus Apa? berdoa. Pintar silat Meminta lidah gitu. Hikmat, meminta hikmat Cuman daripada itu doang. Tuhan. Cuman itu Meminta doang. hikmat dari Tuhan. Dengar dulu, belum selesai itu. Setelah itu Bang Suma sudah mendapatkan hikmat, Bang Suma menafsirkannya. Maksudnya ayat kemasukan yang setan satu, gitu. Dengar dulu. Ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau habis itu tadi murtad. itu Bang Suma menafsirkannya Murtad itu dulu, satu, makan Bang babi Suma dulu, bentur-benturkan baptis dulu. dengan yang lain. Untuk paham Saya akan Bible, tunjukkan. baptis Saya dulu, tunjukkan, murtad Bang dulu Suma. gitu. Udah Nah, diam, penipu. Kalian Nah, semua penipu. saya buka Udah. data ya. Saya mau yang Kristen yang agak berisi. Turun. Kau turun ke gereja Ishak Assalamualaikum Ibnu Jari. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, Assalamualaikum. bentar Bang Zuma, bentar aja Bang Zuma, bentar aja ya. Jangan kalau mau mencari nabi penyelesai itu jangan ke Islam dulu karena Islam itu 500 kemudian baru nyampe. Jadi ke 500 tahun sebelum itu Tadi dikatakan di dalam Yohanes 12:31. Sekarang penyesat itu dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan kok larinya ke abad ke-7? Inilah otaknya bernanah semua, bernanah otaknya. Bernanah otak kalian itu. Kalian masuk ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ilmu lugat, ada ilmu nahwu saraf, ada kemudian ilmu istiqaqah, akar kata, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fikhi termasuk di dalamnya, ilmu nasik, ilmu mansuk, apalagi ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu adalah kaidah-kaidah ilmu yang harus, disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengambil intisari ayat per ayat di dalam Al-Quran. Bukan seperti Bible. Saya tanya, ilmu apa yang harus saya kuasai? Buku apa yang harus saya beli supaya saya itu bisa tahu Bible? Apa yang dibilangnya tadi? Kamu Baca. dulu harus baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus habis itu kamu berdoa. Apa? Kalau yang kayak gitu baca, aku tiap hari baca, berdoa tiap hari aku berdoa. Berarti sudah layak kan aku memberikan pemahaman Bible. Berarti kalau cuma itu syaratnya. Kecuali Anda mengatakan dibaptis dulu pakai air ketuban kuda. Wah, baru aku tidak bisa. Aku tidak bisa kalau itu. Tapi kalau dibilang baca, berdoa, itu pekerjaan saya tiap hari. Bilang aja bodoh dulu. Bodoh dulu, jangan pakai akal dulu baru bisa. Nggak ada itu. Kalau Anda mau membawa Al-Quran, kuasai dulu ilmu-ilmunya, baru bahas Quran. Jangan Anda seenak perut, wah ini ada, ternyata dasarmu apa? Google terjemahan. Islam tidak akan diterima oleh dunia andai saja pemahaman Anda itu benar terhadap Islam. Orang Arab tidak akan menyembah Allah sekiranya tuduhan Anda yang tak berdasar itu sesuai dengan sesuai yang sebenarnya. Karena Anda itu tidak paham. Kalian tidak paham kitabnya Yahudi, kalian tidak paham kitabnya umat Islam. Makanya kalian kayak gitu, nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah dibilang penyesat itu bergelar apa? Masih ke Al-Quran. Emang ada Yesus mengatakan gelar daripada penyesat itu adalah Allah? Ada? Hah? Sedangkan Biblemu bertaburan kata Allah di dalam. Gelar penyesat setelah Yesus menurut Yesus itu adalah Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Memang ada bodoh-bodohnya ini. Ayo naik. Siapa gelar penyesat itu setelah Yesus menurut Yesus?
Dan ingat Yohanes 12 nomor 31, kata Yesus, penyesat itu sekarang. Sekarang. Bukan 7 abad kemudian, sekarang. Lanjut teman-teman. Bang Juma, Siap. orang yang sesat itu, izin dulu Bang. Andi, Orang yang sesat itu, Allah yang memaksakan dia sesat atau dia memilih sendiri sesat? Dia milih sendiri. Ayatnya jelas. Mereka yang memilih. Mereka yang memilih sesat, bukan Allah yang memilihnya, tetapi mereka sendiri. Cuman Allah punya 2 penggarisan, orang-orang sesat dan orang-orang beriman. Orang-orang yang memilih sesat, Allah kelompokkan ke dalam kelompok orang yang sesat. Dikirim setan kepada mereka karena mereka memilih itu. Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Orang yang memilih beriman, maka diutus kepada mereka roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, menjadi panutan dalam hidupnya. Gitu. Nah, Kalau mereka begitu- memilih sendiri kok. Kalau begitu siapa penyesat sejati di muka bumi ini? Iblis. Iblis yang kata Yesus bergelar Kristus. Yesus yang ngomong. Yesusnya yang ngomong. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Berarti gelar kemudian daripada penyesat itu adalah Kristus, tapi palsu. Susah kali lah orang-orang ini. Ya, jadi saya bicara dulu. Iya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk abang saya, guru unda saya, Bang Andi. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah masuk dan berbicara dengan Bang Suma. Ya, untuk Bang Suma juga saya mohon maaf. Saya terpaksa melakukan hal itu karena saya tidak ingin hal ini terus berlarut-larut. Banyak orang menafsirkan kitab orang. Saya bisa tunjukkan kepada saudara semua, tanpa harus menafsir kitab, saya masih mampu berdiskusi dengan baik tanpa harus menafsirkan kitab. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Andi, orang yang saya sangat hargai, ya, saya hormati dari dahulu, saya menghormati beliau, ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat bergabung Bang Benki, Kak Benki. Iya, dengar. Oke, mohon maaf, saya konfirmasi Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oke, ini ada tema diskusinya edukasi ketuhanan atau silakan saya minta ini diskusinya tertib ya Bang ya, bergantian. Anda akan langsung diarahkan dengan gurunda kami Bang Suma. Siap Bang ya? Oke. Oke, lanjut gurunda Zuma. Ini ada Bang Benki ini gurunda. Silakan. Ya, biarkan beliau yang memaparkan dulu, silakan. Kenapa lah kalian gelisah, kepanasan kalau Yesus yang kami sembah, yang kami anggap Tuhan, kalian gelisah? Coba lo jawab. Loh, kok diam semua? Kenapa gelisah kalau kami menuhankan Yesus gitu ya? Kenapa Anda gelisah kalau kami menawarkan Yesus, kami menganggap Yesus itu sebagai juru selamat? Kenapa Anda gelisah, kepanasan? Jawab coba. Enggak gelisah kok, biasa aja. Mau tanya kalian bahas-bahas. Oh, kita bahas supaya umat Islam itu jangan terkontaminasi penyembahan terhadap makhluk kuburan, itu aja. Oh, berarti kalau Anda takut terkontaminasi, apa namanya, bekali dengan kepercayaan Anda, iman Ya, Anda. justru Nggak karena perlu. itulah ini Nggak, pembekalan. terbalik Anda Ini terbalik. pembekalan. Ini sudah Anda bagian dari seorang pembekalan. dosen agama Islam, tapi mengejek-ejek agama lain. Ini sudah pembekalan supaya umat Islam itu tidak percaya kepada uang palsu, maka uang palsunya harus kami jelaskan kepada umat Islam. Jangan hanya berkata palsu, palsu, palsu. Kami harus buktikan kepalsuan itu di tengah-tengah umat. Begitu. Justru yang terlihat ini Anda yang kepanasan, uang palsunya dibahas. Itu sih yang saya lihat. Justru Anda yang panas. Izin Bang Gurunda, saya gini, saya mau tegaskan, Benki, Anda mau diskusi atau mau curhat di sini? Kalau mau diskusi, tadi saya bilang, diskusi itu bukan memojokkan pribadi Anda. Yang sedang kita bahas ini adalah pengajaran dasar keimanan.
Kenapa kau malah curhat? Kau siap diskusi atau tidak? Buka kau punya mute. Mau diskusi atau tidak? Ini kalau nggak mau diskusi kita turunkan ini. Mau menang sendiri, kamu buat koma. Lo kayak apa ya, nggak bermutu. Ya sudahlah, kau berarti turun ya. Kalau begitu ya udah oke. Ini kok malah curhat di atas. Malu Tuhannya dibahas. Silakan Bang Ken. Dengan ini biasanya abang diminta menanggapi, nanti Bang Zuma baru menanggapi. Silakan Bang. Oke, baik, ini karena apa judulnya edukasi ketuhanan ya? Ya, silakan. Ya, seringkali Muslim mengklaim bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Nasrani adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Muslim. Tetapi kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, kayaknya berbeda sekali. Misalnya, kalau di Islam Tuhan Allah SWT itu punya kurang lebih 100 nama, tetapi tidak ada nama Yahweh yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau kita melihat pribadi Yesus dan Muhammad, kita melihat dua profil yang berbeda sekali. Yesus mengajarkan kasih, bahkan mengasihi musuh. Tapi kalau Muhammad, kita lihat betapa banyak orang yang pernah dia bunuh. Nah, Muhammad mengklaim bahwa itu perintah dari Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah membunuh. Nah, kita bisa melihat satu gejala itu saja, sudah kelihatan sekali. Kemudian dari ritual ibadah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pergi ke Mekah, menyembah batu hitam, keliling-keliling batu hitam, bahkan sampai mencium batu hitam. Itu sesuatu yang tidak diperlakukan oleh Tuhan di Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak hal lainnya ya, yang seperti itu. Nah, katakanlah kalau Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengajarkan untuk mengawini sampai 4. Tapi Tuhan yang disembah oleh Muslim bisa sampai 4. Dan sebagainya. Ya, itu pengantar dulu. Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, Tuhan Yahudi. Jadi kami umat Islam itu tidak seperti aliteng yang mengklaim diri menuhankan Tuhannya Yahudi, kemudian ngambil Tuhannya Yahudi, ngambil kitabnya Yahudi, mengklaim Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Lalu saudara bertanya, menyatakan Tuhannya Yahudi itu tidak ada pernah bergelar Allah Subhanahu wa taala. Sama Tuhannya Yahudi juga tidak pernah bergelar Yesus. Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Theos, tidak pernah bergelar Zeus, tidak pernah bergelar Pneuma. Itu Tuhannya Yahudi tuh. Tapi Tuhannya Yahudi itu bergelar Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sama seperti Tuhan kami. Tapi lagi-lagi di Islam tidak mengklaim. Islam benar-benar lurus dalam kaidah bertuhan. Islam hanya punya satu kitab, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dirampok lalu ditempel di Al-Quran. Tidak seperti agama aliteng, agama dari barat, bukan agama dari Timur Tengah, tapi agama dari barat, penyembah dewa Zeus, dewa Theos. Dewa Theus disembunyikan identitasnya lalu disebut Bapak. Padahal itu adalah dewanya orang Romawi yang dibungkus dengan kitabnya Yahudi biar dianggap keren, biar dianggap bahwa agama Kristen itu bukan pagan dari barat, tapi agama yang dibawa oleh nabi-nabi Yahudi. Padahal nol, bullshit. Saya terangkan kepada saudara, umat Islam itu tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Oh sorry lah de, sorry. Umat Islam hanya diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi Abraham kok, hanya Kristen yang ikut Ibrahim. Tuhan datang kepada Ibrahim, berserah dirilah dia. Lalu kemudian Nabi kami Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, yang didatangkan kemudian kepada kami umat Islam
adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi kami Ibrahim, yaitu Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan Anda kemudian dikatakan metong, Tuhan Anda nete, EGP, urusan ente. Saya tidak mengklaim itu Tuhan saya yang ada di Al-Quran. Kalau kemudian Anda menemukan ada kesamaan, yaitu dari talu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami Islam itu diajarkan melalui Al-Quran. Belakangan baru ada buku dari barat di bawah penjajah Belanda. Ero-ero, bukan urusan saya buku itu. Buku itu masuk ke Indonesia, mengambil istilah kitab kami dari talu. Sekarang kami yang dituduh menyamakan nenek Lukiper, film kartun Kapang. Am kuntum syuhada ishadara Yaqubal maut. Apakah kamu bersaksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, libanihi, kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu, anak-anak Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Gak ada urusan dengan perjanjian lama yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Pih. Apa itu? Dibilang firman Tuhan kagak, dibilang sabda Nabi juga bukan, hanya buatan lembaga Bible. Pret. Kami gak ada mengklaim menyamakan, gak ada. Bahwa Tuhan kami harus sama seperti Yahudi, nenek Lukiper. Tuhan kami Allah. Kalau dia tidak sama dengan Yahweh, urusan lo. Kalau enggak sama dengan Tuhannya Yahudi, urusan lo. Siapa yang berkiblat ke Yahudi? Emang kami enggak berkiblat ke sana. Kiblat kami Al-Quran. Sekarang Anda yang berkiblat ke Yahudi, bukan Islam. Sedangkan kamu itu menyembah roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhan Anda manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan Anda makhluk kuburan. Tuhannya Yahudi bukan makhluk kuburan. Ente yang harus sadar. Puit. Kenapa jadinya kami yang Anda pretelin? Kami Tuhan kami Allah, selesai. Yahudi mau mengakui, Yahudi tidak mengakui, EGP, bukan urusan kami. Selesai kami itu, nggak ada urusan. Yang jelas Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, bukan makhluk. Mau sama dengan Yahudi ke, mau tidak sama ke, nggak ada urusan. Tuhan kami Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ente itu yang bermasalah. Tuhannya Yahudi dalam Ulangan 32:39. Moderator, ini ada batas waktu nggak? Tuhannya orang Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan. Tuhannya orang Yahudi maha suci. Tuhannya orang Yahudi menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dimatikan, dihidupkan. Ente yang bermasalah. Tapi ente ngaku Tuhan ente sama seperti Yahudi. Kami kagak. Silakan, kebohongan dimulai. Lanjut. Ya. Tanggapi ya. Ya, bohong dimulai. Lanjut. Anda mengklaim bahwa kitab Anda tidak melanjutkan dari Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani. Oke, saya setuju. Mulai bohong kan? Nabi-nabi orang Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan. Mau mulai bohong kan? Bukankah orang Muslim Muhammad bantah dulu, Tuhan lu ini berbicara Tuhan, bukan Nabi. Hostnya diluruskan dong, karena hostnya tinggal diam aja, bikin tema tapi pematerinya bahas yang lain. Gue bahas Nabi, lu bahas Tuhan lu yang nonotnya dipotong bulan hari ke-8, yang nenen sama manusia, bahas itu. Jangan kau bahas Nabi. Apa sih ini? Bikin habis beras aja kau tinggal di Indonesia. Bang Ken, mohon maaf, itu kan temanya ketuhanan. Berarti yang sedang kita bahas itu masalah ketuhanan, Bang. Sesuai tema berarti, Bang. Kok bahas Nabi pula? Iya. Silakan, Bang.
Ya kalau abang kan tadi sudah disepakati nih sesuai dengan tema. Ya berarti itu yang sedang dibahas gitu loh. Abang siap berdiskusi Bang Ken Remaus sesuai tema Bang. Keren hostnya. Oh, aplaus dulu. Mantap. Ini momennya Bang Gurunda, saya momot. Bunda Miska mungkin lagi ada kesibukan. Mantap. Silakan Bang Ken. Anda buka mute-nya. Tuhan lu yang lu bahas, Tuhan lu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau bahas. Jangan kau bahas Nabi. Dari talu, Al-Quran udah lengkap. Tuhan kami Allah, Nabi-Nabi kami ada. Lu yang berusaha mengaitkan agama lu dengan orang Yahudi. Ya, kasih saya bicara. Iya, Bang, tema. izin saya persilakan Tema. Anda bicara. Temanya kan ketuhanan nih Bang. Iya, Iya kan? Iya. Anda Ya lihat boleh. konteks besarnya. Anda Ya lihat oke, konteks besarnya. silakan Tuhan. Temanya Tuhan Bang, silakan Bang. Ya, oke. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ketika menyuruh menyampaikan kepada pesuruhnya datang ke dunia, dia memberikan surat kuasa, yaitu mujizat. Musa sebagai pembawa agama Yahudi, ketika disuruh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, dia bisa membelah laut. Yesus ketika turun ke bumi, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Host, Karena Allah yang dia yang bahas disembah mujizat oleh orang host, Kristen, dia tidak membahas Tuhan host. ini Hantam Tuhan, cara tutup panci. bagaimana menyampaikan Hantam tutup panci kepalanya host. Orang bahas Tuhan kok bahas mujizat. Iya toh. Tuhan kau yang nenen itu loh, nama nenen itu loh yang kau bahas. Izin, Bahas Bang Zuma. mujizat pula kau. Ini sudah Bang satu apa ya? Satu kesalahan tempat. Anda menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda, itu padahal nggak nyambung. Satu, kedua, mukjizat kok disandingkan dengan Nabi, satu sisi sandingkan dengan Tuhan. Bang, temanya ketuhanan aja Bang. Silakan Bang. Ketuhanan aja Bang. Siapkan Artinya tutup panci host. Jelaskan masalah Tuhannya aja dulu, ada berapa? Ada 1, 2 atau 3? itu. Lanjut, silakan. Ya lanjut. Tuhan Silakan, Yahudi Bang tidak Ken. berkelamin, weh. Tuhannya Yahudi Iya, tidak yang berkelamin. saya mau sampaikan, Tuhanmu berkelamin. Bahas cara itu. kerja Tuhan kita. Kok cara Tuhan kerja Yahudi dan Tuhan? Nasrani. Yang dibahas ini Tuhan, bukan cara kerja. Cara kerja kok kemudian puasa 40 hari lapar, piye toh? Aduh. Bukan Gini itu. aja, izin Gurunda, Saya begini pikir- aja lah, Iya, iya, begini silakan. aja. Anda tidak fair, Izin. Anda tidak fair. Bang Ken, saya mohon maaf, saya ambil alih sebentar, izin Gurunda. Bang Ken, gini aja deh. Tuhannya Musa itu kan Esa Ehad. Nah sekarang kan abang ini Tuhannya ada berapa? Itu aja dulu biar gampang. Nanti baru bicara pengajaran itu berkembang Kita, Bang. untuk mengetahui Tuhan yang benar, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita bisa melihat cara kerja Tuhannya. Bang, aduh. Ambil alih dulu sebentar. Bang Ken, di sini edukasi ketuhanan. Kami tanya sama Anda, siapa sejatinya satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi di keimanan Anda, dan sebutkan namanya siapa? Yahweh. Bapak Naro. Langsung aja. Yahweh. Cuman satu namanya Bapak Naro. Bapak, anak dan roh disingkat. Biar kelihatan satu. Singkat aja. Yahweh. Atau rujak. Rujak itu kan Bagaimana satu dengan kata Tuhan tapi Anda? di dalamnya ada Ketika kedondong, Anda ada setiap mangga. ibadah keliling batu hitam dan Itu prosesi ibadah orang, ngapain kau urusin? Itu balik Ngapain lagi ke kau sana urusin? ini Bang Ken ini. Kalau kau Udah mau gini bahas aja. begitu, agama Kristen pertama itu cium-cium patung. Cium-cium patung. Tangan kanan pegang kaki patung, tangan kiri masukkan amplop, hidung lekat di patung. Itu yang kau pikir. Orang Yahudi nggak pernah menyunat Tuhannya. Orang Yahudi tidak pernah netein Tuhannya. Itu yang kau bahas. Jangan prosesi ibadah, urusan-urusan kami. Kami mau terbang dalam ibadah, kami mau berenang, itu urusan ibadah kami dengan Tuhan kami. Yang kau bahas Tuhan lo. Tuhan lo yang kau bahas, yang berak celana itu. Masih bayi itu pasti berak celana, belum ada pampers waktu itu. Ah, kau ini malah bahas yang lain. Mana sih? Bang Ken, dibuka mute-nya Bang. Jadi gini Bang, kita mulai diskusinya sederhana saja lah Bang. Tuhan abang itu siapa Bang?
Badaro. Tuhan abang siapa bang? Yesus Tuhan Yesus. bukan bang? Iya, iya. Oke, Bapak siapa bang? Yahweh. Roh? Guru Oh, ya, merpati. Roh Hah? Nah, kan mereka- jadi enak kalau begitu Anak udah. Roh Kudus itu. Berarti abang Jangan tunggal ya. dulu, tolong kasih saya waktu untuk bicara. Sebentar. Nanti abang baru bicara pengajaran. Ya. Oke. Berarti sudah dapat. Lanjut Bang Zuma, Gurunda, silakan. Biar gampang aja saya. Rupanya channel ini hanya mau menyerang kekristenan. Biarkan kami juga bisa menyerang keislaman. Lihat temanya mengenai Anda kan menjelek-jelekan ketuhanan. Tuhan kekristenan. Bukan menjelekkan. Siapa yang menjelekkan Tuhan lo? Kapan saya menjelekkan Tuhan lo? Anda tadi Kapan? bilang Tuhan berak, Tuhan. Lah, emang Yesus gak berak? Kamu pikir waktu itu sudah ada lem LT kok untuk lem anusnya? Sekarang saya mau tanya. Udah kau bahas ketuhanan dulu. Ya, Bahas Tuhan saya, ketuhanan Tuhan dulu. Yesus itu tidak pernah menyuruh mencium batu hitam. Tidak pernah. Pernah nggak dia menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Anda coba Ya, cari cara. terus kenapa Ayat kau di Alkitab. lakukan? Kenapa kau lakukan? Ya kan dia Kenapa? sebagai guru. Yesus Kenapa kau adalah guru. lakukan? Ada perintahnya nggak? Saya sebagai murid saya mengikuti guru. Ada perintahnya nggak? Ada. Mana coba tunjukkan. Di 28. Matius 28 ayat. menjadi murid, bukan menjadi penyembah. Ya, maka saya melaksanakan perintah guru. Di mana gurumu mengajarkan kau menyembah dirinya? Tidak ada. Ya, terus kau lakukan siapa? Saya sebagai murid menaati Murid perintah guru. durhaka kau itu. Anda itu yang menyembah batu hitam itu budaya Islam. Emosi dia, emosi. Kamu yang emosi. Emosi dia. Emosi. Tidak. Apa tidak? Anda boleh menjelek-jelekan Tuhan saya. Saya tidak tidak bisa menjelekkan menjelekkan Tuhan Tuhan. Anda. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Anda lah yang menjelekkan Tuhan saya. Tidak. Saya mempermasalahkan problem Apa tuh? ketuhanan di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Iya, ketuhanan dalam Kristen Konsep itu ini- menyembah konsep- makhluk kuburan. Coba Allah kau SBT ini tunjukkan berbeda kepada sekali saya, dengan Tuhan yang tunjukkan disebut Kristen dan kepada Yahudi. saya orang Yahudi menyembah makhluk kuburan itu di mana di kitabnya mereka? Coba. Saya mau lihat. Yesus tidak ada dalam kuburan sekarang. Yesus Saya ada- tidak dan akan tanya datang itu. kembali. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Yesus akan datang sebagai imam mahdi. tunjukkan kemudian kepada Sebagai saya nabi orang terakhir yang akan Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan. Anda tuh yang menyembah orang di kubur. Muhammad sekarang lagi ada di kubur itu. Bukankah dia Orang adalah rohnya kamu? sakit. Orang sakit. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Loh, Rob, dia adalah robnya kamu. Rob itu apa? Rob itu Tuhan. Tuhan. Hah? Rob itu Tuhan. Masa? Rob itu Tuhan. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Rob. Silakan. Nanti kamu cari sendiri aja. Muhammad suruh kamu cium batu kan? Muhammad suruh kamu cium kencing onta, kamu minum kencing onta kan? Penghujat ini, teman-teman. Di kerangkeng aja, teman-teman. Bawa ke gereja, suruh dia minum kencingnya Pak Pendeta. Jangan di sini. Kumat tantrumnya. Kelihatan aslinya. Tubuh pendek ini. Selamat bergabung Android. Selamat bergabung. Oke, mohon maaf Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, bersedia berdiskusi. Di sini ada temanya edukasi ketuhanan. Jadi kita tidak berbicara pengajaran, kita tidak berbicara yang lain-lain, Bang ya. Siap, Abang? Enggak bisa ya. Dan ini bukan room curhat, Bang ya. Abang siap berdiskusi? Iya. Oke. Saya dengar mendengarkan aja, Bu. Apa? Tanya tentang keislaman aja dulu. Nah, kalau itu saya ya itu tadi cuman pengen ngerti ketuhanan aja, Bu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan ya Bang Zuma atau Ustadz Al, silakan ini mungkin mau diperkenalkan Tuhan Islam atau mau ditanya dulu Tuhan dia ada berapa? Silakan. Enggak usah, Bu. Saya di bawah aja dengerin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nanti di atas kalau- saja Bang Android. Kalau saya sudah mengerti nanti baru saya naik kembali, saya bertanya. Saya Oh, jadi abang Android Kristen ya, Bang? Ya. Denumnya Tapi saya apa, Bang? suka dengerin ini. Oh, Katolik atau ini abang ini, mohon maaf.
Protestan. Oh, Protestan. Abang, kalau kita bertanya boleh nggak sama abang nih? Nggak Atau usah, gimana, nggak usah. Bunda? Mau nih. Oh ya sudah. Gimana Bang Zuma, Gurunda? Di bawah aja saya. Iya. Ada Pak Budiman, silakan naik Pak Budiman. Ah, Pak Saya Budiman bisa nggak naik. apa-apa nih. Nah ini bagus ini Pak Budiman ini. Nggak percaya lagi Yesus dia ini sebagai Tuhan. Lanjut, silakan Iya. Gurunda. Ini udah nggak percaya lagi lagi. Yesus sebagai Tuhan ini. Silakan. Mau syahadat langsung dia tuh, syahadat kan dia Bang Zuma. Oh, kalau saya tidak bisa dikendalikan orang, saya mengendalikan diri saya sendiri. Ah, bagus. Mantap Sesuai Gurunda, dengan lanjut. pemahaman dan keyakinan saya. Mantap, keren, keren. Nah, ini orang bagus. Lanjut, Bang Budiman. Ini ada Gurunda Zuma. Mungkin kita bicaranya edukasi ketuhanan ini. Silakan dulu nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang Budiman. Oke, saya bernarasi sedikit mengenai tentang ketuhanan. Ya, konsep pemahaman saya dalam ketuhanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, apa di dalam pengakuan Yesus, dan apa yang diperintahkan Yesus. Sederhana aja, itu aja. Oke, lanjut. Oke. Baik, saudara. Dalam kaitannya ucapan Yesus dalam Yohanes 17:8, itu ungkapan Yesus sebelum penyaliban. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut saudara, masih adakah firman tambahan atau sebagai bonus setelah Yesus mengungkapkan perkataan itu? Apakah ucapan-ucapan seperti keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, dan setelah 40 hari itu juga masih firman dari Yesus? Karena Yesus mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Bagaimana menurut pandangan saudara? Silakan. Oke, di situ Yesus berbicara telah aku sampaikan. Berarti kalau kita simpulkan itu telah aku sampaikan, berarti tidak ada yang tidak tersampaikan. Betul apa enggak? Gimana? Ketika dia berbicara telah aku sampaikan, berarti di situ tidak ada lagi yang tidak disampaikan. Betul apa enggak? Iya, nggak ada lagi tambahan. Oke. Itu silakan. Berarti yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Matius 28 apa bunyinya? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ Yesus berbicara pada saat di bumi apa setelah naik ke langit? Setelah dia mengucapkan segala sesuatu yang kuberikan telah aku sampaikan, kok ada penambahan lagi? Enggak, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Baptislah ke ini. Itu pembicaraan Yesus tadi dalam pengakuan Anda. Berarti di situ, berarti di situ Yesus belum naik ke surga, belum naik ke langit pada saat itu. Berarti itu adalah bukan tambahan lagi. Itu tambahan menurut saudara tadi. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya menerima semua firman yang Yesus ucapkan dari mulutnya. Dan setelah menerimanya, murid-murid mengakui dia adalah utusan. Begitu juga tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan Yesus seluruhnya mengakibatkan muridnya percaya dia adalah rasul utusan Tuhan. Mujizat-mujizat tindakan pekerjaan Yesus menyebabkan Yesus bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, semua yang dilakukannya di depan muridnya, dan ucapan-ucapannya, semua yang diucapkan di depan muridnya, semua itu bersaksi kalau Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Kalau Anda tadi memahami narasi saya itu,
Berarti Anda tidak perlu membicarakan hal ini lagi, karena jelas-jelas tadi disampaikan bahwa Yesus itu adalah diutus. Tadi sudah sampaikan bahwa Yesus itu, bahwa konsep ketuhanan itu saya memahami dan mempercayai sesuai dengan ajaran Yesus dan perkataan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau Anda tadi memahami hal itu, narasi saya itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi membicarakan hal ini, karena sudah jelas-jelas di situ. Berarti yang Apa Anda keluar, bicarakan. berarti ucapan yang keluar setelah ada makhluk keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Setelah ada makhluk dari kubur, ketika itu Yesus sudah mati dan bangkit, oke? Terus ada makhluk keluar dari makhluk apa itu yang keluar? Itu mengaku Yesus, yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah itu Yesus? Makhluk itu siapa? Yang sekarang yang kamu tanyakan ini, makhluk itu siapa? Yesus. Makhluk itu Apa mengaku bukan? Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus. Pertanyaan Makhluk itu. pertanyaan Oke. saya, mukjizat yang dilakukan Yesus depan muridnya itu untuk menyatakan diri sebagai rasul, utusan. Perkataan semuanya telah disampaikan untuk membuktikan dirinya utusan. Semua telah dia sampaikan, semua mukjizat telah dia kerjakan. Nah, ketika ada lagi mukjizat, yaitu keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa, terus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu penambahan kah? Atau gimana? Karena Yesus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Kok ada lagi perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa? Bukankah dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada dombaku yang sesat, jangan ke bangsa lain? Kok ada lagi yang keluar dari kubur, narasinya berbeda, bertentangan? Mana yang betul? Segalanya telah aku sampaikan atau sebagiannya telah aku sampaikan? Belum lagi yang datang ke Paulus, pergilah, aku akan mengajarkanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini siapa lagi? Tadi kan sudah tamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa lagi? Tadi katanya sudah tamat. Segalanya telah kusampaikan kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, Tapi Muhammad Injil aku kapan dia beritakan. bangkit dari kubur? Ntar bang. Ini satu-satu berbicara, biar jelas ini, biar dapat. Izin saya ambil alih The Rock. Kau punya adab kau dibawa dulu. Jadi lupa kan Punya adab saya. kau. Lanjut Guru Nda. Tadi Dia bicara katakan makhluk yang bahwa datang. tidak ada lagi, segalanya telah aku sampaikan. Berarti sudah tamat. Kok ada lagi ucapan-ucapan tambahan, gerakan tambahan? Paulus di Galatia 5 mengatakan, Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti ada oknum lain yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Oke. Nah, silakan. Oke, ntar. Oke. Tadi Anda berbicara bahwa itu ada tertulis di Matius. Oke, betul? Oke. Iya. Ketika masih berbicara tertulis di Matius, berarti itu perkataan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam pemahaman Anda yang berbicara mengenai tentang baptislah umatku ke seluruh dunia. Menurut pemahaman Anda, Yesus yang mana yang dalam pemahaman Anda di situ? Saya Itu saya mengatakan kepada saudara, justru Anda yang harus menjawab, karena Yesus sebelum ada keluar dari kubur perintahkan membaptis, Yesus tidak pernah baptis satu manusia pun. Karena Yesus itu bukan pembaptis, yang pembaptis itu Yohanes. Kenapa jadi error? Yesus kan sudah mengatakan pembaptis itu Yohanes. Aku tidak membaptis siapapun. Yesus memang tidak pernah membaptis satu manusia pun, malah dia yang dibaptis kok. Sekarang permasalahannya, Yesus yang berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman telah menyampaikan firman itu terakhir di tahun 33. Ketika ada lagi mengaku menerima firman dari Yesus, Yesus yang mana? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yesus menyampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan ada penyesat yang datang setelah Yesus, namanya Yesus Kristus juga, sama. Siapa yang mengajarkan baptis? Pernahkah Yesus mengajarkan? Enggak pernah. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit? Ada enggak Yesus? Enggak pernah. Malah Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu siapa di surga.
Itu adalah tempat yang disiapkan Bapakku untuk dia. Lalu siapa kemudian ini yang kok hebat kali? Oke, kita bahas satu persatu. Mengenai Ya, silakan. tentang perintah baptis dengan melakukan baptis, Yesus memang betul dia tidak pernah membaptis. Tapi di situ yang perlu kita pahami adalah Yesus memerintahkan untuk membaptis. Ketika ada yang di situ ada perbedaan antara memerintahkan dan yang melakukan. Di situ Yesus memerintahkan bukan si pelaku, tapi Yesus memerintahkan adalah untuk menyampaikan. Gitu. Berarti di situ bukan Anda tadi memahami bahwa Yesus membaptis, benar bahwa Yesus tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan. Gitu loh. Coba saudara tunjukkan kepada saya perintah Yesus membaptis sebelum ada makhluk yang keluar dari kubur ini. Pernah nggak Yesus memerintahkan membaptis ketika dia mengajar? Selama 3 tahun 2 tahun 8 bulan Yesus mengajar, di mana dia pernah mengajarkan muridnya membaptis? Ada nggak? Di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya keluar dari orang-orang Israel? Ada nggak? Kok jadi bertentangan? Kan gitu poinnya. Silakan. Oke. Setelah keluar dari kubur. Tapi sebelum terjadi antara keluar dari kubur, ada nggak ajaran Yesus memerintahkan? Ada nggak? Tidak ada. Justru Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Coba. Di Yohanes 14 ayat. Di Yohanes berapa? Di dalam Yohanes. Cuman saya lupa apanya itu. Di situlah. Baptislah. Di mana itu? Dunia dan bangsa-bangsa. Di mana atas itu? nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Markus itu, Bang. Itu Markus 16. Di Yohanes juga ada tertulis itu. Tidak ada, coba tunjukkan. Lagi di luar ini. Silakan. Saya lagi di luar ini. Enggak bawa ini saya. Tidak ada, Bangku. Di Oke, sekarang mana? begini aja. Oke, bermaju diskusi kita ini. Sekarang dalam pemahaman Anda, selain Yesus yang asli, yang palsu siapa? Coba. Yesus yang palsu itu Yesus yang mengajarkan di luar ajaran Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang asli sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti perkataan-perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan sebelum ada penyaliban, itu bukan ucapan Yesus lagi. Kenapa? Yesus sudah menamatkan segala firman. Bahkan mukjizatnya sudah ditamatkan pada saat itu, sampai dia bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sedangkan setelah Yesus, kata Yesus, muncul penyesat mengaku Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Tuhan. 2, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu yang banyak melakukan tanda mukjizat dan tanda-tanda dahsyat. Jangan kau percaya. Tuh, jelas itu. Jadi wajib hukumnya, kalau Anda percaya kepada Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda harus percaya ada penyesat mengaku Yesus Kristus yang luar biasa mukjizatnya, mampu menyesatkan banyak orang. Itu wajib. Oke. Yesus palsu dengan Yesus palsu. Yesus palsu itu siapa? Yang kalian sembah. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Loh, yang kalian kok jadi error? Yesus yang kutanya di situ, Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yesus yang asli minta dirasulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku utusan Tuhan. Oke. Yesus bukan yang Tuhan. Asli. Oke, benar, betul. Oke, itu Yesus yang asli. Sekarang Yesus yang palsu yang tadi Anda simpulkan siapa? Yesus yang palsu itu yang keluar dari kubur, yang mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Yang keluar dari kubur pada saat itu berapa orang? 1 orang. Siapa itu? Mengaku Yesus. Iya, siapa yang mengaku itu? Berarti ketika dia mengaku, berarti dia bukan Yesus asli. Berarti memang ada jenis lain. Ya siapa? Kalau dia mengatakan aku adalah Yudas tetapi aku adalah Yesus, mana ada orang percaya? Iblis namanya penyesat, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia.
Yang kutanya di situ siapa? Yesus yang mengaku. Masa penyesatnya mengaku, akulah bom-bom mengaku Yesus. Aduh, gimana sih kau menyimpulkan tapi nggak bisa kau bertanggungjawabkan. Aduh. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Ketika Boleh nggak ada saya yang asli bertanya? mati ada yang palsu. Boleh nggak saya Ketika bertanya? ada yang apa itu? Tanya. Ada nggak Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus? Ada nggak? Ada terus? Sekarang di dunia ini, karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan orang banyak. Banyak orang yang akan disesatkan. Pertanyaan saya, di mana orang banyak yang mengaku pengikut Kristus? Di Islam atau di Kristen? Di mana orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristen? Yesus Kristus. Kristen terus? Ya udah, selesai kita. Apalagi? Apalagi, Bang? Oke. Sekarang Apalagi? Menjadi orang Kristen pun, saya sampaikan benar saya. Menjadi orang Kristen pun bukan suatu jaminan itu menjadi orang benar atau tidak. Memang gak ada benarnya. Apa Bisa kamu benarnya? simpulkan 100%? Bisa kamu simpulkan 100%? Saya simpulkan 100%. Yesus mengatakan, Dari enyahlah mana? daripadaku. Oke. Kalian semua, Bang, semua. Oke. Bukan separuh. Semua. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana dasarnya Anda bisa menyimpulkan 100% bahwa orang Kristen itu membuat kejahatan? Dari mana? Yesus itu sendiri yang berkata, Yesusnya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, semua. Oke. Tidak semua Kristen meyakini Yesus itu. Tapi Yesus mengatakan semua, Bang. Kapan kamu bicara sama Yesus? Memang kamu dapat kata sama Matius Yesus? 7, 22, 23, Bang. Kapan kamu kok itu tulisan? Oh, berarti itu salah. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Oke, kalau gitu oke. Batal ya, itu bukan ucapan Yesus ya. Batal ya. Ucapan Ya udah. Yesus. Ya itulah Yesus berkata. Waduh, gimana sih? Loh kok jadi gimana? Abangku ini Dari gimana? Kok kamu nggak paham dari awal narasi saya tadi? Itu tulisan, Kok bisa itu kamu menyimpulkan? tulisan di dalam kitab saudara mengutip ucapan Yesus. Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan semua? Tulisan yang ada di kitab sesuai dengan pengakuan Yesus dan ajaran Yesus dan Yesus juga. Dia adalah utusan, benar betul, nggak ada yang salah di situ. Nah, sekarang sebagai utusan dia memperingati agar jangan percaya kepada orang yang memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Yesus usir. Kok jadi bingung saudaraku ini? Loh, nggak bingung. Lalu? Cuman kamu tadi menyimpulkan bahwa orang Kristen itu semua menuhankan Yesus. Di situ. Lah, kalau Anda tidak menuhankan Yesus, apa Yesus katakan di dalam Matius 7? Waspadalah wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada murid Yesus itu siapa ngaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang kepada murid Yesus dan mengaku Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus. Oke. Data selanjutnya mengatakan dari buahnya kamu dapat melihat dia. Kalau buahnya sudah ada yang sesat, bukan Yahudi ngaku Yahudi, bukan Israel ngaku Israel, bukan domba mengaku domba, maka bukan oknumnya, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Batang itu apa, Bang? Buah-buahnya itu adalah orang-orangnya, murid-muridnya. Batangnya adalah rasulnya, ajarannya yang harus dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda di tengah-tengah kalangan serigala yang nyamar domba, namun Anda masih bisa disadarkan, sadarlah Bang, sadarlah, masih ada kesempatan. Oke. Kembali lebih pahami ini.
Silakan. Di sini di dalam Ada bakso bang di belakang, keimanan panggil ini, dulu bang, lapar aku bang. Izin dulu sebentar Gurunda. Mohon momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ya, akun-akun yang private begitu. Ya saya repot juga ini. Tolong momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ini. Oke, di dalam pemahaman Kristen dan ajaran Yesus juga banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Itu Bani Israel, ucapan Yesus kepada Bani Israel abangku, bukan kepada kita. Kepada Israel itu bang. Loh, iya memang karena pada saat itu Yesus ada berada di Israel, karena Indonesia juga pada saat itu belum ada. Iya, zaman enggak. dulu dan sekarang Bukan, Yesusnya Enggak. sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada Iya. domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Sekarang saya tanya dulu, pada saat itu pada zaman ini memang Indonesia udah ada. Bukan nggak ada Indonesia, Roma ada, orang Kanaan ada, orang Saduki ada, orang Farisi ada orang Roma, ada orang Yunani, penyembah Baal ada, orang Majusi ada. Tapi Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kanaan datang kepada dia bang, orang Kanaan percaya kepada Yesus, sangat percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar ibu. Tapi apa julukan yang Yesus berikan kepada wanita Kanaan itu? Anjing bang. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak dari tadi. Padahal wanita ini adalah wanita Kanaan, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, hanya ingin anaknya disembuhkan kodong. Yesus, sembuhkan saya kodong anakku Apa kata Yesus? Usir. Tidak patut roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang inginkan ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak, tetap aja asu bang. Oke. Sekarang dalam pemahaman Anda, Yesus orang benar apa tidak? Benar dong, makanya dia tidak disalib. Ketika Anda tadi menarasikan bahwa ajaran Yesus dari sampah-sampah roti dan ini, berarti di situ Anda menyebutkan bahwa Yesus tidak orang benar. Saudara dengarkan, makanya baca dalil. Matius 15 Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak ini, maksudnya anak-anak Tuhan Bani Israel, diberikan kepada anjing, maksudnya di luar Israel. Apa kata orang yang non Israel ini, orang Kanaan ini? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing, maksudnya bukankah di luar Yahudi makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu itu jadi apa? Jadi anjing. Nggak bisa di luar Yahudi jadi Yahudi bang, nggak bisa. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Ya sama aja bang. Nggak bisa juga orang Arab menjadi Indonesia menjadi orang Arab, sama aja itu. Ya memang nggak bisa. Tapi ajarannya, dengarkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah rasul utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong, penghibur. Kenapa dia dikatakan penghibur? Karena menghibur orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada kemudian juru selamat kepada mereka. Ketika ada perintah datang kepada Bani Israel, sabar. Ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Di luar Bani Israel makan babi, tidak apa-apa. Boleh, karena tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Ketika Bani Israel diperintahkan menguduskan hari Sabtu, di luar Israel tidak menguduskan hari Sabtu, tidak apa-apa, karena tidak ada perintah buat mereka. Makanya orang di luar Israel tidak dianggap umat. Kita ini tidak dianggap. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kita ini diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadinya kita bukan siapa-siapa, karena Bani Israel aja yang dipilih. Bangsa Israel itu bangsa pilihan.
Lalu kemudian terakhir Allah mengutus penghibur lain yang akan menghibur dunia, yang mengajarkan penghakiman, mengajarkan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Itu bang, ada nabi yang sama seperti Musa yang akan datang untuk membasmi orang-orang yang jahil. Roh penghibur, roh penyelamat, seseorang. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tertulis nama baginda Rasulullah dalam kitab itu bukan kalau itu tertulis kepada dia. Kalau tertulis bukan nubuat abang namanya. Loh, gimana bang? Saudara, yang namanya nubuat itu bintang, itu ramalan, itu nubuah, ramalan nabi. Yang namanya ramalan itu tidak tertulis nama. Kalau tertulis nama bukan ramalan namanya, bukan nubuah. Yang namanya nubuah itu bang, bukan saudara, bukan. Coba ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Nah, tapi orang Kristen mengatakan Yesus datang untuk menggenapi nubuat kan? Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Jadi yang dikatakan nubuat abangku itu akan digenapi oleh siapa yang cocok dengan nubuat itu. Misalnya akan datang setan, matanya bola, pusarnya keluar, perutnya gendut, telapak kakinya itu besar. Tidak disebut bom-bom. Berarti Tuhan berkata tidak disebut bom-bom. Tapi berarti ada manusia yang cocok dengan nubuat itu, maka duduklah bom-bom di situ, abang. Berarti Tuhan berteka-teki dong kepada umatnya. Betul apa enggak? Yang namanya nubuat itu tidak disebut nama. Makanya kita disuruh berpikir. Contoh bangku, tak kasih contoh ya. Contoh misalnya, tidak disebutkan nama di dalam Kisah Para Rasul 3 2223, tidak disebutkan nama. Bukan Nabi Muhammad. Tetapi siapa yang nabi sama seperti Nabi Musa, yang ketika ajarannya tidak diterima maka dia akan diperangi, dia akan dilenyapkan. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin Yesus malah yang dilenyapkan. Lalu siapa? Cari sekarang. Bom-bom kah? Edis kah? Siapa? Silakan. Yang cocok itu siapa? Enggak salah kemana-mana. Ini fokus. Ya udah, makanya cari yang dinubuatkan siapa? Kemana-mana. Silakan. Jangan mengalihkan pembicaraan, jangan mengalihkan pembahasan. Santai aja kita. Oke? Banget. Silakan bang. Di dalam akan terjadi dan akan terjadi. Tuh. Berarti harus. Di dalam pemahaman Anda, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir apa gimana? Terakhir dong. Terakhir dari sisi mana? Terakhirnya? Dari pengutusan bang, dan ajarannya tidak akan terganti lagi. Nggak ada lagi wahyu turun setelah beliau. Sudah 1400 tahun, tak ada nabi lagi turun. Tak ada lagi nabi turun. Dan hukum yang dibawanya tidak tergantikan. Tidak ada berubah-berubah. Oke. Di situ juga Yesus berbicara untuk mendekati pada akhir zaman nanti dia akan turun menjadi otoritas dan mempunyai otoritas untuk menjadi penghakim. Pandai sekali abangku ini. Saya setuju bang. Pandai sekali gimana? Saya setuju juga. Saya setuju. Nih, tak jelaskan kepada saudara. Di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus dikatakan begini. Saudara, Yohanes 12. Apa kata Yesusnya? Di data kata Yohanes 12 itu, dia mengatakan begini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, sekali lagi saya katakan, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Abang paham? Saya ulang lagi bang ya.
Ya, Barang saya paham, siapa saya yang paham, menolak dengar. aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.